Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar kembali hari ini, melanjutkan pertemuan yang minggu sebelumnya. Itu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada apa saja. Ya. Sebelum kita melihat bentuk-bentuk interaksi sosial, kita akan lihat dulu apa sih sifatnya dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, dalam berinteraksi tidak semua itu mengarah pada persatuan. Itu yang pertama sifatnya. Kemudian yang kedua, dalam berinteraksi, sifat interaksi itu juga bisa menimbulkan perpecahan. Maka sifat yang pertama sekali lagi bisa menimbulkan atau mengarah pada persatuan, yang kedua bisa mengarah pada perpecahan. Nah, apa istilah lain dari mengarah pada persatuan? Yang mengarah pada persatuan itu dinamakan dengan interaksi yang asosiatif. Sedangkan yang mengarah pada perpecahan dinamakan dengan disosiatif. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu sifat yang asosiatif. Baik. Nah, dalam interaksi sosial yang asosiatif itu bentuknya ada apa saja, macamnya ada apa saja. Yang pertama, dalam asosiatif ada yang dinamakan dengan kerjasama atau cooperation. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah bentuk utama dari proses interaksi sosial. Kenapa dikatakan utama? Karena menjadi dasar dalam berinteraksi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Contoh, dalam kehidupan ekonomi, ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Nah, ketiga kegiatan ekonomi ini saling bekerja sama, saling berhubungan. Contoh yang lain adalah koperasi sekolah. Dalam koperasi sekolah di situ ada siswanya, ada pengelola koperasinya. Nah, di situ kan saling bekerja sama. Kalau koperasi sekolah tidak ada pembelinya, tidak ada siswanya, ya berarti tujuannya tidak tercapai. Itu bentuk yang pertama dari asosiatif. Kemudian yang kedua, akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Jadi tujuannya di sini adalah dari akomodasi ada penyesuaian dan ada meredakan pertentangan. Nah, apa bentuknya dari akomodasi? Ada 5 bentuk dari akomodasi. Yang pertama ada kursi atau coercion. Ini terjadi karena adanya pihak yang lain yang lebih kuat. Jadi ada pihak lain yang lebih kuat. Contoh misalkan perbudakan. Berarti kan di sini ada yang lebih kuat. Maka karena di sini ada lebih kuat, maka ada yang kalah, sehingga yang kuat inilah yang menjadi coercionnya. Kemudian yang kedua, kompromi atau compromise, yaitu pihak yang mengalami perselisihan mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contoh misalkan perjanjian antar negara tentang batas wilayah peralihan. Kemudian yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi itu adalah melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu konflik dan bersifat netral. Jadi cirinya di sini arbitrasi itu menyelesaikan tetapi bersifat netral. Contoh misalkan konflik antara buruh dan pengusaha. Ya, berarti di sini ada pihak ketiga. Kemudian yang keempat ada toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing. Ada toleransi, contoh misalkan pada bulan puasa, ya, umat Islam dalam berpuasa, maka yang tidak berpuasa ya tidak makan di sembarang tempat. Kemudian yang terakhir mediasi. Mediasi itu adalah bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi. Hanya bedanya pihak ketiga tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan masalah, hanya sebagai penengah. Itu bagian yang pertama dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau
rujuk pada kerjasama. Itu dulu, silakan kalian belajar kembali, pahamin kembali. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan interaksi sosial yang disosiatif.